viewers, saya Vivi untuk Virtual. Senang sekali di kesempatan hari ini mendapatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Dr. Johan SPKK. Dr. Johan adalah seorang dokter kulit dan kelamin yang praktek di Rumah Sakit Columbia dan di Rumah Sakit Stella Maris. Benar ya, Dok? Nah, 2 jam praktek ini, Dok, apakah 2 tempat begini dokter tidak bentrok jam itunya? Bagaimana pembagiannya, Dok? Waktunya pagi saya di sini, nanti agak siang saya ke Stella Maris, nanti sorenya saya kembali lagi ke sini, nanti malam balik lagi ke. Dokter Johan juga adalah seorang dokter yang sudah bukan hanya berskala nasional ya, sudah skala internasional ya, benar ya, Dok? Karena Dokter Johan merupakan anggota Ikatan Dokter Indonesia dan juga ya anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin seluruh Indonesia dan juga anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin seluruh Eropa ya. Jadi berarti ini memang sudah dokter skala internasional, luar biasa. Dan lebih hebatnya lagi, terakhir baru bulan 11 ini ya, Dr. Johan menerima piagam tanda kehormatan dari Presiden RI berupa tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya yang 20 tahun ya dari Presiden RI Bapak Jokowi. Iya, betul. Dokter, ini piagam, maksudnya piagam untuk hal apa ini, Dok? Untuk pengabdian sebagai abdi negara atau pegawai negeri dalam bidang kesehatan. Oh, wow, luar biasa ya, Dok ya. Nah, satu hal lagi ini saya lihat ternyata, Dok, dokter kulit, sepengetahuan kami sebagai orang awam ya, kalau untuk dokter yang penanganan tentang hal kecantikan itu kan tersedia hanya di klinik-klinik kecantikan. Nah, ternyata perawatan kecantikan juga tersedia oleh seorang dokter kulit ya? Iya. Jadi gini ya, jadi sekarang kita harus membedakan apa itu dokter spesialis kulit dan apa itu dokter kecantikan sebetulnya. Apa bedanya? Jadi dokter spesialis kulit itu adalah seorang dokter umum yang menempuh pendidikan penyakit kulit dan kelamin lebih kurang biasanya 3-4 tahun dan mendapatkan kompetensi atau sertifikat atau ijazah bisa melakukan atau mendiagnosa penyakit-penyakit kulit, termasuk di dalamnya penyakit-penyakit kosmetik dan estetika. Jadi dokter estetika atau di Indonesia namanya dokter kecantikan itu adalah dokter umum yang mengambil kursus tertentu untuk penanganan perawatan kecantikan. Jadi beda. Jadi sebetulnya dokter spesialis kulit juga di dalamnya sudah menangani estetika dan kosmetik ataupun kecantikan. Sementara dokter kecantikan itu adalah dokter umum yang mengambil kursus ataupun pelatihan tertentu untuk melakukan perawatan kecantikan yang non invasif atau non bedah. Berarti ini suatu informasi yang masyarakat Medan ya khususnya harus tahu ya, Dok ya. Berarti kalau untuk perawatan kecantikan seperti misalnya yang lebih dalam lah, seperti misalnya kayak permasalahan jerawat gitu kan, yang bisa dipengaruhi oleh hormon, makanan dan berbagai aspek juga termasuk flek, itu seharusnya ditangani oleh seorang dokter kulit ya yang tepatnya ya, Dok? Iya, gini, kalau misalnya dokter kecantikan itu kan notabene kan dokter umum. Jadi dalam dokter umum juga boleh menangani perawatan kecantikan atau perawatan kulit. Misalnya jerawat. Kalau misalnya dia jerawat yang ringan, itu boleh dilakukan penanganan oleh dokter umum. Tapi kalau misalnya perawatan jerawat itu sudah yang sedang sampai berat, itu harusnya dikonsul ke dokter spesialis kulit. Gitu ya. Nah, karena kompetensi dokter umum kan juga boleh menangani jerawat sih, dan pendidikannya dia mempelajari mengenai jerawat. Tapi kalau misalnya jerawatnya sudah masuk ke tahap yang sedang sampai berat, itu harusnya dikonsulkan ke dokter kulit. Dokter, kenapa nggak sekaligus praktek kecantikan aja seperti dokter-dokter di estetik gitu? Ya, kami sebetulnya dokter kulit itu di dalam saat ini kan berarti Dokter Johan lebih penanganan sebagai dokter kulit begitu ya kan? Sebetulnya dokter kulit dan kelamin itu tergantung dokternya sih. Ada yang dokter yang memang lebih
inisiatifnya lebih cenderung ke perawatan kosmetika atau kecantikan. Tapi jangan lupa penyakit kulit dan kelamin SPKK itu bukan hanya menangani kecantikan dan perawatan kulit, juga harus mengobati pasien-pasien yang memerlukan dalam hal misalnya infeksi, alergi ataupun penyakit-penyakit autoimun. Jadi itu sangat dibutuhkan. Kalau semua spesialis kulit semua bergerak di dalam bidang kecantikan, nanti kasihan juga pasien-pasien lain. Begitu ya. Ya, pasien penyakit kulit yang lain juga tidak tertangani. Nah, sebetulnya kosmetik ataupun kecantikan itu merupakan bagian dari dokter spesialis kulit. Di dalam pendidikannya itu ada mempelajari mengenai kosmetik dan kecantikan. Kalau Di gitu, samping penyakit-penyakit kulit yang lain. kalau gitu boleh dibilang lebih tepatnya seorang dokter kecantikan itu seharusnya adalah juga seorang dokter kulit ya. Harusnya Begitu ya. di luar negeri memang begitu. Cuma di Iya. Indonesia ada istilah dokter kecantikan. Karena mungkin dokter umum yang mempunyai atau berminat merambah ke bidang perawatan kulit. Oh, gitu. Nah, Dok tadi menyinggung tentang autoimun. Autoimun berarti ditangani oleh dokter spesialis kulit, bukan dokter Jadi penyakit darah? boleh. Penyakit autoimun ini sebetulnya banyak macam sih sebetulnya. Ada beberapa penyakit kulit yang dimasukkan dalam kategori penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun yang biasanya ditangani oleh dokter kulit itu adalah contohnya penyakit psoriasis, kemudian penyakit lupus, kemudian penyakit-penyakit autoimun yang lain misalnya urtikaria autoimun dan sebagainya. Jadi penyakit autoimun bukan hanya dokter kulit dan dokter penyakit dalam, karena penyakit autoimun itu bukan hanya melibatkan kulit tapi juga bisa melibatkan organ dalam. Jadi penyakit-penyakit autoimun itu biasanya ditangani oleh dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis kulit. Jadi berarti kalau ada dua macam penanganan, berarti harus dicek dulu ya untuk memastikan Betul. ini harus ditangani oleh dokter kulit atau oleh dokter internis begitu ya dok Nah, ya? biasanya kalau penyakit-penyakit autoimun, kalau hanya sebatas melibatkan kulit, biasanya cukup dokter spesialis kulit. Tapi misalnya lupus, nah itu bukan hanya sebatas melibatkan kulit, tapi juga melibatkan organ dalam. Itu kita harus berkolaborasi atau perawatan bersama dengan dokter spesialis penyakit dalam. Oh, karena kalau pada umumnya di luaran sih orang taunya kalau penyakit autoimun adalah berkaitan dengan darah. Sebetulnya enggak juga ya dok berarti ya? Sebetulnya Perlu pemeriksaan lebih detail ya berarti iya. ya? Untuk Jadi memastikan. sebetulnya untuk menegakkan diagnosa penyakit autoimun itu tidak hanya sebetulnya dari ini penampakannya, tapi perlu juga didukung oleh pemeriksaan laboratorium dalam hal ini pemeriksaan darah. Nah, bukan penyakit autoimun bukan penyakit darah sih sebetulnya. Bukan hanya spesies penyakit darah sih sebetulnya. Jadi untuk memastikan ya mesti pemeriksaan lab lah begitu ya pastinya. Di samping ya. itu juga ya secara klinisnya juga harus menunjukkan bahwa itu kemungkinan penyakit autoimun. Jadi kita melakukan pemeriksaan darah untuk menegakkan atau mendukung diagnosa suatu penyakit autoimun. Ya, nah dok untuk saat ini lagi pandemi demikian. Seharusnya kalau namanya orang sakit itu kan boleh dibilang bukan sesuatu yang bisa ditawar-menawar ya. Tetapi kalau di lapangan ada juga ya teman-teman dokter mengatakan sekalipun mereka profesinya sebagai dokter, tetapi juga mengalami situasi yang dialami oleh orang-orang pada umumnya, penurunan begitulah. Apakah di praktek dokter Johan hal tersebut berpengaruh? Ya pasti, itu semua rumah sakit pasti akan merasakan dampak pandemi ini. Berdampak juga ya. Karena mungkin di dalam masyarakat timbul suatu pernyataan bahwa takut datang ke rumah sakit karena rumah sakit itu adalah sumber COVID atau segala macam. Karena sebetulnya rumah sakit itulah tempat yang paling aman. Oh gitu. Ya, dibandingkan dengan di luar. Masyarakat berani datang ke pesta, berani datang ke mall, bisa jalan kemana-mana. Nah, tapi orang itu takut datang ke rumah sakit. Sebetulnya rumah sakit itu adalah tempat yang paling aman. Karena protokol kesehatan semua harus dilaksanakan. Benar, tadi kamu masuk benar loh dok, susah sekali dicek semua betul. dicek ya. Nah, jadi supaya masyarakat awam harus juga tahu bahwa janganlah suatu image jadi rumah sakit itu supaya tempat yang sangat ditakutkan. Kalau memang sakit, datanglah berobat ke rumah sakit. Nah, tidak perlu menunda-nunda, malah nanti menunda-nunda itu makin parah penyakitnya gitu loh. Iya, ya.
Karena kemarin ada temen dia kayak ini ya, asam lambung naik kan, masuk ke ICU, bukan di rumah sakit ini sih, yang lainnya. Ketika ini dia masuk, dia diinfus, sudah ini cepat-cepat pulang, katanya takut, katanya nanti malahan sakit malah jadi tertular gitu. Tapi sesungguhnya berarti bukan ya dok ya. Justru di rumah sakit ini, terutama rumah sakit Columbia Asia itu semua protokol kesehatan sudah diterapkan secara sesama dan memang sesuai aturan kita terapkan. Oh begitu ya, justru malahan di rumah sakit itu aman begitu ya dok ya. Jadi harus disampaikan juga ke masyarakat bahwa tidak perlu takut datang ke rumah sakit kalau memang membutuhkan untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan. Oke. Nah dok, berbicara lagi mengenai penyakit kulit ya. Penyakit kulit yang paling umum ya dihadapi orang itu adalah jerawat lah, flek lah begitu ya. Nah untuk flek sendiri, apakah flek itu cuman satu tipe atau banyak dok tipenya? Flek itu sebenarnya banyak tipe sih, makanya ada pasien yang mengatakan kenapa flek saya nggak sembuh-sembuh padahal sudah melakukan perawatan baik dengan tindakan atau laser segala macam. Karena flek itu kan banyak jenisnya sih sebetulnya. Nah, penyebabnya juga banyak macam. Yang paling sering itu sebetulnya flek. Misalnya flek itu sebetulnya ada 3 tipe. Misalnya kalau flek yang masih yang superficial itu mudah-mudahan masih bisa kita hilangkan atau kita paling tidak memudahkan. Nah, tapi kalau misalnya udah masuk ke medium atau yang deep melasma itu memang agak susah kita lakukan apapun tindakan biasanya susah. Begitu. Jadi melasma itu nggak bisa sembuh total begitu ya dok? Ya tergantung tipe melasmanya sebetulnya. Kalau tipenya yang permukaan atau misalnya karena pengaruh hormonal atau bagaimana pengaruh efek sinar matahari yang masih ringan itu masih bisa kita atasi. Tapi kalau yang berat atau misalnya udah masuk ke deep melasma itu memang agak sulit karena udah masuk ke dalam bagian dalam. Bagaimana kita menghilangkan yang sudah bagian dalam level yang paling bawah sudah susah kita hilangkan. Tapi kalau masih level atas biasanya bisa kita. Berarti kalau kayak pengertian yang berkembang bahwasanya mau flek bagaimanapun kalau di laser itu pasti hilang, berarti itu enggak ya menurut dokter? Tergantung sih, makanya ada orang yang laser udah sekian kali juga enggak ini malah menimbulkan efek samping yang lain, misalnya kulitnya makin tipis segala macam. Jadi sensitif malahan ya dok ya. Betul. Oh ya berarti terpulang lagi ya fleknya itu bagaimana ya. Nah untuk mengidentifikasi flek itu tipe-tipe apa dengan dilihat mata itu bisa dok? Enggak, nanti ada alat bisa melakukan dicek. Perlu alat juga ya. Berarti untuk lebih amannya seharusnya ketika kita memutuskan untuk perawatan kulit, baik itu mungkin jerawat, baik itu mungkin flek, awalnya mungkin lebih bagus kita berkonsultasi dulu dengan dokter kulit. Mungkin setelah diidentifikasi itu bukan sesuatu yang membahayakan dan kita memilih perawatan ke dokter kecantikan. Kayaknya lebih tepat demikian ya dok, daripada salah ini ya penanganan ya dok ya. Karena kita spesialis kulit itu kita selama pendidikan itu kita bisa melakukan diagnosa hampir 3.000 sekian penyakit kulit gitu. Seperti kita harus bisa mendiagnosa karena kita di dalam pendidikan itu mempelajari penyakit-penyakit bagaimana patogenisnya sampai pengobatannya. Nah, ini informasi yang sangat penting ya viewers. Mungkin kalau sudah berobat misalnya jerawatnya sudah parah sekali, sudah berkali-kali ditangani di klinik kecantikan ataupun flek sudah berkali-kali di laser tetapi ternyata tidak ada hasil, mungkin perlu dikonsultasikan dengan seorang ahli dokter kulit untuk memastikan itu flek apa, itu jerawat yang timbul karena apa. Jadi penanganan itu bisa lebih tepat sasaran begitu ya dok ya. Oh ya oke. Nah dok, berbicara tentang jerawat, apakah jerawat itu hanya dialami oleh orang-orang yang mungkin mengalami pertumbuhan fase umur-umur tertentu atau memang semua orang dok mengenai jerawat? Jerawat itu pertama itu bisa juga karena hormonal, misalnya pada teenager, pada usia remaja itu mungkin pergolakan daripada hormonal bisa timbul jerawat. Nah, jerawat itu biasanya kalau misalnya sudah umur 25 tahun sebetulnya di mana hormonal sudah mulai stabil sebetulnya sudah akan berkurang sendiri kecuali ada faktor-faktor yang lain misalnya
karena kan jerawat bukan hanya karena itu, bisa juga karena kebersihan, kan juga faktor makanan segala macam. Nah biasanya kalau tidak ada faktor, biasanya umur 25 tahun ke atas itu mulai stabil, jerawat akan mulai menghilang. Nah kalau misalnya pada usia-usia 40-an juga bisa timbul jerawat, makanya orang awam dan puber kedua bisa aja sih. Nah itu bisa pengaruh faktor banyak macam sih, mungkin juga faktor hormonal, makanan, kebersihan, atau pemakaian kosmetik yang salah. Bisa, jadi banyak faktor bisa menyebabkan jerawat pada usia-usia dewasa ya maksudnya. Kalau usia remaja ya itu wajar, itu karena memang ini. Nah jangan lupa ada satu lagi juga genetik, keturunan. Jadi karena ada orang tuanya misalnya jerawat, anaknya pasti akan sedikit banyak punya genetik lebih mudah timbul jerawat. Gitu ya. Nah ini informasi yang sangat penting sebetulnya ya dok ya. Nah untuk baik itu jerawat ataupun itu flek, sebaiknya itu diidentifikasi dengan jelas dulu ya dok ya, supaya jangan nanti malahan bukan sembuh yang didapat, makin parah jadinya ya dok ya. Ya dok ya. Nah mengenai tadi menyinggung tentang autoimun lagi dok, kembali lagi ke masalah autoimun. Nah mengenai autoimun itu berarti banyak tipenya ya dok ya tadi? Ya, banyak jenis penyakit autoimun. Autoimun itu bukan hanya satu dua macam, banyak sih penyakit autoimun. Karena kan saya pernah dengar ya dok, ada orang dikatakan kena autoimun sampai kaget setengah mati karena melekat di pikiran orang itu autoimun itu parah gitu ya kan, mereka sampai berobat kemana-mana, akhirnya sudah diputuskan negara ini nggak masalah, nggak percaya, mereka nggak percaya gitu. Tapi akhirnya baru ada yang mengatakan autoimun itu belum tentu sesuatu yang pasti berbahaya. Apakah itu benar ya dok? Betul, memang sebetulnya kita harus tahu dulu apa itu penyakit autoimun. Penyakit autoimun itu adalah suatu keadaan di mana sistem kekebalan tubuh kita itu ada salah codingnya sehingga menyerang tubuh kita sendiri, jadi menyerang sel-sel sehat kita sendiri. Itulah yang disebut dengan penyakit autoimun. Nah, contohnya kita kalau di penyakit kulit itu ada namanya psoriasis. Nah, psoriasis itu timbulnya misalnya bercak merah di kulit dan terkelupas, misalnya tebal berkelupas, itulah psoriasis. Nah, bisa muncul di kepala, di badan, sampai di kuku, sampai di sendi juga bisa, psoriasis sendi. Jadi bisa menyerang ke kulit, kuku, dan sendi. Itu psoriasis, itu penyakit autoimun. Nah, penyakit autoimun memang sampai sekarang belum diketahui penyebabnya. Ya, etiologinya belum tahu, tapi kalau belum tahu bisa kita kendalikan. Kita kendalikan. Jadi kita usahakan supaya berteman dengan psoriasis. Dengan menggunakan obat-obatan ya dok ya. Obat-obatan dengan pola hidup sehat bisa. Karena itu semuanya sebetulnya penyakit-penyakit autoimun juga diduga karena pola hidup sekarang ini yang sudah tidak sehat. Pola makan begitu ya, sembarangan begitu ya dok ya. Karena kan menyangkut dengan imunitas. Misalnya contohnya psoriasis itu penyakit kulit autoimun. Itu pencetusnya itu adalah paling banyak itu stres, kurang tidur, kecapean. Nah itu yang memicu timbulnya penyakit autoimun, terutama pada kulit. Nah ini informasi yang sangat penting. Jadi ketika virus didiagnosa penyakit autoimun, jangan takut dulu, benar ya dok ya? Karena autoimun itu banyak. Nah itu kenapa saya sendiri mengalami ketika saya pasiennya dokter Johan juga, ketika dikatakan autoimun saya sampai stres dok gitu loh, sampai browsing segala macam, sampai sudah berdoa begitu kan, akhirnya tanya-tanya ya baru dapat pengertian bahwasanya autoimun itu banyak tipe, ada yang nggak masalah. Ngomong lagi kemarin dengan dokter saya baru tenang jadinya, tapi memang benar ya dok ya. Ya jadi mungkin para virus juga perlu tahu ya, ketika didiagnosa autoimun itu belum tentu apa yang kita ketahui itu yang bisa mengakibatkan kematian yang pas berujung kepada itu belum tentu ya dok ya. Banyak orang yang menderita autoimun sampai sekarang bisa hidup bahagia, hidup dengan tanpa ada gangguan apapun. Tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Wah, berarti ini benar-benar lah, makanya sangat diperlukan suatu informasi yang benar-benar mengedukasi sehingga masyarakat itu tidak sembarangan menerima informasi yang simpang siur ya, yang akhirnya malah membuat sembarangan takut jadinya ya dok ya. Jadi banyak masyarakat asal dengar udah divonis dengan autoimun sudah merasa takut. Gak usah takut sebetulnya. Masih bisa kita atasi penyakit-penyakit autoimun. Makin cepat kita atasi sebetulnya makin bagus. Jadi tidak jatuh ke yang lebih berat sih sebetulnya. Benar dok. Ya, nah dok, saat ini walaupun masih pandemi, kita kan sudah memasuki suatu fase adaptasi hidup baru.
Nah, di tengah-tengah adaptasi hidup baru ini ya kan, banyak orang-orang yang sangat ketakutan, yang tidak berani sama sekali beraktivitas ya. Ada juga sekelompok orang yang sudah mengabaikan karena sudah mungkin terlalu lama ya kan, ataupun sudah terbiasa, seakan-akan pandemi ini sudah tidak ada lagi. Kalau kita bilang sebetulnya kan kedua-duanya juga tidak benar ya, Dok ya. Betul. Nah, dokter sebagai seorang dokter, seorang yang bergerak di bidang medis, mungkin dokter boleh menghimbau kepada warga masyarakat Medan apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah masa pandemi ini supaya mereka tenang kalau ketika mereka harus beraktivitas kembali. Ya, jadi sebetulnya untuk pada keadaan new normal ini, Ya. new normal ini kita boleh beraktivitas seperti biasa, tapi ingat kita harus lakukan protokol kesehatan, ya. Protokol kesehatan ya seperti 3M itu, memakai masker, menjaga jarak, dan harus senantiasa mencuci tangan dan air yang mengalir. Nah, jangan lupa juga harus yang 3A itu, 3M itu juga iman, jadi harus percaya pada Tuhan. Nah, jadi kita harus percaya pada Tuhan bahwa pandemi ini pasti akan berakhir. Ya. Kemudian yang kedua itu aman ya 3M tadi juga. Benar. Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak, hindari kerumunan. Yang ketiga itu ya imun ya harus hidup pola sehat, olahraga yang teratur, minum vitamin. Nah, itu. Jangan stres, jangan Ya. tidur malam-malam. Betul, Benar ya, Dok ya? betul. Nah, itu harus jaga. Iya ya. pola hidup Tidur sehat. terlalu malam juga mempengaruhi ya, Dok ya? Gimana? Penurunan tidur terlalu malam gitu. Iya, Kurang tidur betul, mempengaruhi betul, ya. betul. Nah, Dok, apalagi kalau misalnya kayak konsumsi kayak minuman keras apa tuh mempengaruhi juga ya, Dok Ya, ya? pasti. Ya. Merokok, alkohol itu pasti akan Mempengaruhi mempengaruhi. ya. Ya. Semua itu ya. akan mempengaruhi imunitas kita. Oh, karena ketika orang yang tidak takut, malahan mereka keluar beraktivitas itu minum-minum sebetulnya itu bisa menurunkan lah ya, Dok ya. Menurunkan imunitas kita pasti. Oh, berarti harus lebih dibatasi ya, benar ya, Dok ya. Betul. Dan berolahraga juga sangat disarankan saat ini ya, betul. Dok ya. Olahraga, jemur matahari itu yang penting. Ya, jemur Minimal matahari olahraga juga 30 ya. menit lah satu hari gitu. Iya. Benar ya. Ya, viewers ya. Jadi ketika kita lagi di masa pandemi ini harus menjaga imun tubuh kita ya. Jadi kurangi kayak mengkonsumsi produk-produk ataupun makanan minuman yang bisa menurunkan imun kita. Malah justru sebaliknya kita harus mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan imun kita. Benar ya, Dok? Betul. Nah, Dok, mungkin bisa disarankan makanan apa sih yang tepat bisa menaikkan imun tubuh? Sebetulnya pola hidup sehat kita itu sudah bisa menaikkan imun kita tuh. Makanan sehat, kalau bisa perbanyak makan sayur-sayuran, buah-buahan yang banyak mengandung vitamin. Kalau disuntik-suntik Fit C itu, Dok? Atau minum-minum Fit C itu apa? Minum Fit C boleh, karena vitamin C memang terbukti bisa meningkatkan imunitas kita. Kalau untuk infus ataupun injek Fit C gimana, Dok? Sebetulnya kalau nggak terlalu perlu kali, tidak perlu kita injeksi dengan vitamin C. Cukup kita oral, kalau misalnya kita bisa makan minum dengan baik ya cukup dengan oral sudah cukup sih. Karena kita makanan sehari-hari juga mengandung vitamin atau antioksidan yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi vitamin C itu adalah suplemen, apalagi di pandemi ini mungkin ya kan. Berarti terlebih penting adalah kita menjaga pola hidup kita ya. Dengan itu sebetulnya sudah sangat mendukung ya, Dok ya. Wah, luar biasa. Terima kasih sekali ya, Dr. Johan yang sudah memberikan banyak sekali informasi-informasi yang sangat berguna. Terima kasih viewers. Saya Vivi untuk Virtual.